Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Makarim, NIM 1910703004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya mengenai customer journey yang saya lakukan pada salah satu toko swalayan, ini Gedung Swalayan 4, yang terletak di Jalan Soropadan, Curang Catur, Sleman, Yogyakarta. Next, sebelumnya apa itu customer journey? Customer journey itu singkatnya adalah pengalaman dari konsumen. Nah, di sini saya akan lebih lanjut menjelaskan mengenai customer journey map atau diagram yang menggambarkan berbagai langkah yang ditempuh konsumen untuk bisa membeli produk tersebut. Mulai dari pertama mengenal produk hingga pengalaman mereka setelah membeli produk. Next, customer journey ini berhubungan dengan apa? Jadi, customer journey ini sangat berhubungan dengan pengetahuan konsumen. Next, kemudian apa pengertian dari customer? Apa pengertian dari pengetahuan konsumen? Jadi, pengetahuan konsumen ini yaitu berhubungan dengan informasi produk, merek, dan perusahaan yang para konsumen dapatkan, sehingga konsumen dapat memahami dan berpikir yang akan menimbulkan kepercayaan pada merek. Nah, dari pengetahuan konsumen ini juga nanti akan berlanjut ke dalam 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama itu dengan pengetahuan konsumen itu akan menimbulkan kepercayaan pada merek tersebut, kemudian kepuasan pelanggan, dan yang terakhir ada loyalitas merek. Next. Nah, di sini tuh pertama itu bagaimana cara membuat customer journey map. Nah, di sini kita akan membaginya berdasarkan dari customer journey kondisi saat ini. Nah, di dalamnya ini terdapat 5 tahapan yang akan kita cari. Yang pertama itu kita akan mencari tahu bagaimana konsumen itu berpikir dan merasakan merek kita, kemudian apa tindakan dari customer tersebut, dan yang selanjutnya ada touchpoint apa yang customer rasakan, dan yang keempat ada bagaimana kita akan melakukan perubahan, dan yang terakhir itu ada kenapa kita harus melakukan perubahan. Ditinjau dari 5 tahapan. Next. Nah, selanjutnya mari kita bahas secara lebih lanjut mengenai customer journey. Next. Nah, di sini saya itu mewawancarai dan mengobservasi salah satu buyer persona dari toko swalayan Gading Mas ini, yang bernama Ana, berusia 50 tahun dan merupakan ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Yogyakarta. Rumahnya dekat dengan salah satu toko swalayan yaitu Gading Mas 4, sehingga dia kerap kali dititipkan pesanan untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari oleh temannya. Terkadang pesanan itu memerlukan pelayanan yang cepat. Di sini saya akan menganalisa berdasarkan beberapa persona, touchpoint, dan yang konsumen merasakan. Next. Ini journey map itu yang seperti yang telah kita lihat pada slide sebelumnya. Di sini kita membaginya berdasarkan beberapa langkah dan beberapa hal yang akan kita cari tahu. Nah, dari yang langkah pertama itu ada dari tahapan awareness, mana apa yang konsumen rasakan pada tahapan ini. Jadi ingin
membeli kebutuhan sehari-hari. Kemudian tindakan apa yang konsumen lakukan? Dia mencari info penjual barang tersebut di toko-toko, salah satunya di Jalan ataupun toko minimarket lainnya seperti Indomaret dan Alfamart. Nah, apa touch point dari konsumen? Di sini belum ada touch point yang diperlihatkan. Kemudian yang keempat itu apa yang perlu kita ubah? Nah, di sini kita perlu meningkatkan brand awareness dan promosi dari produk kita. Kemudian bagaimana menerapkan perubahannya? Beberapa langkah yang harus dilakukan yakni membuat konten pemasaran dan menawarkannya di berbagai platform media. Nah, langkah kedua itu sudah mulai masuk ke langkah consideration. Nah, di sini konsumen masih biasa saja dan masih berusaha mencari opsi-opsi lain. Nah, kemudian tindakannya itu dari bertanya via WhatsApp ataupun langsung mengobservasi toko-toko di sampingnya. Kemudian touch point apa yang dilakukan oleh konsumen, yakni dengan melihat kelengkapan barang dari masing-masing toko. Kemudian pada selanjutnya itu langkah apa yang harus diubah, ini menambah saluran informasi dari produk kita seperti beriklan di website ataupun media sosial. Kemudian selanjutnya bagaimana cara kita mengubahnya, yakni langsung saja mengubah saluran pesan dan mengubah ketersediaan barang. Nah, langkah ketiga itu ada riset. Nah, di sini customer mulai mempertimbangkan opsi-opsi yang sudah dia lihat pada langkah sebelumnya. Nah, kemudian tindakan konsumen di sini dia langsung bertanya langsung ke toko dan apa touch point yang dari customer terhadap brand itu, yakni di sini dia membutuhkan barang cepat dan tidak terlalu mempertimbangkan harga dan jarak. Kemudian langkah apa yang harus dilakukan, yakni menambah kelengkapan barang dan promo-promo. Kemudian bagaimana cara melakukannya, yakni memvariasikan promo dan varian produk. Nah, langkah keempat itu ada langkah di purchase, yakni customer masih ragu-ragu dan mulai kembali mempertimbangkan. Nah, tindakan konsumen itu dia akan bertanya lagi lewat WhatsApp dan mencoba datang lagi ke toko Gading Mas ini dan melihat barangnya langsung. Kemudian selanjutnya apa touch point dari konsumen, ini dia mulai memesan barang yang ada terlebih dahulu karena harganya murah dan barangnya dibutuhkan dengan cepat. Kemudian langkah apa yang bisa kita lakukan, yakni sekali lagi dengan lebih meningkatkan kelengkapan barang dan mulai memberikan testimoni bahwa barang-barang yang sebelumnya tidak ada sekarang mulai ada dan tersedia. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya bagaimana cara mengubahnya itu, yakni membuat event-event atau promosi yang menarik. Nah, lanjut langkah yang terakhir, yakni review. Jadi di sini apa yang konsumen rasakan, dia yakin membeli produk tersebut, dan tindakannya itu
mendatangi langsung toko untuk barang tersebut, touch point-nya langsung membeli barang-barang yang ada di toko dan yang dia butuhkan. Kemudian langkah yang harus diubah ini lebih mempermudah akses informasi dan menambah event-event. Dan yang terakhir itu bagaimana cara mengubahnya, jadi lebih menambah variasi cara pembayaran dan akses informasi. Ya, mungkin itu sekian dari saya mengenai customer journey ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.